Di video kali ini, kita akan bercerita tentang serial Netflix yang berjudul Echoes. Cerita ini bermula di sebuah kota Los Angeles. Hiduplah wanita bernama Gina McCleary. Gina hidup bahagia bersama dengan suaminya Charles. Suatu hari, dia mendapatkan telepon dari iparnya Jack bahwa Lenny McLaren, saudara kembarnya, menghilang. Gina pun kaget dan bersiap-siap untuk pergi ke sana. Dikarenakan tempat tinggal Lenny di luar kota, Gina pun berangkat sendiri tanpa suami. Sesampainya di rumah Lenny dan Jack, Gina menanyakan rentetan pertanyaan kepada Jack bagaimana Lenny bisa menghilang. Jack pun tidak tahu, hanya ada Lenny dan salah satu kudanya yang dipeternakan hilang. Gina pun ke kamar ponakannya Matilda untuk melihat kondisi anak tersebut. Matilda yang sedih kehilangan ibunya membuat Gina merasa sedih dan berjanji akan mencari Lenny. Gina bertanya kepada polisi perkembangan pencarian Lenny. Polisi pun masih berusaha mencari. Karena jawabannya polisi tidak memuaskan Gina, Gina pun merasa kesal. Malam harinya, Gina pergi ke rumah orang tuanya. Gina pun bertemu dengan ayahnya dan adiknya. Hubungan Gina dan keluarganya kurang harmonis sehingga memunculkan perdebatan kecil di antara mereka. Hingga Gina pamit. Gina selalu bermain bersama Lenny. Ibunya yang sakit keras menghadiahkan Gina dan Lenny kecil sepasang gelang yang cantik. Setelah lamunannya tentang kenangan masa kecil telah habis, Gina tersadar. Dia menemukan boneka masa kecilnya yang rusak. Tangan dan kepalanya hilang. Gina pun kaget dan menanyakan itu kepada ayah dan adiknya. Adiknya berkata bahwa Jack sering mampir mengambil barang-barang Lenny di kamar itu. Gina pun segera ke rumah Jack. Sesampainya di sana, Gina masih termenung di mobilnya dan tanpa disadari, di belakang ada pohon besar. Gina pun berinisiatif untuk menggeledah sela-sela akar besar pohon dan menemukan sepotong tangan boneka. Gina kaget dan tidak jadi mendatangi Jack dan pergi ke penginapan untuk beristirahat di sana. Keesokan harinya, Gina ikut dalam pencarian Lenny di hutan. Sangat mengejutkan ada laporan bahwa salah satu kuda yang hilang ditemukan mati tertembak. Semua pun berspekulasi negatif. Gina khawatir dengan Lenny. Pencarian pagi hari pun tidak membuahkan hasil. Mereka kembali lagi untuk besok dan Gina menemui Matilda yang sangat sedih akan kehilangan ibunya. Malam harinya, Gina memikirkan bagaimana caranya menemukan Lenny dan tanpa disadari pun dia melihat kotak cantik dengan ukiran. Gina pun membukanya dan menemukan sebelah tangan boneka yang lain. Gina pun langsung pergi ke hutan untuk mencari Lenny dan menemukan tempat persembunyian mereka berdua saat kecil, yaitu gua di belakang air terjun. Gina masuk ke sana dan menemukan baju, buku Lenny, dan kepala boneka. Gina pun memastikan apakah ada orang di sana, tetapi tetap saja sepi, tidak ada orang. Gina pun membuka buku itu dan ternyata di sana ada tulisan, "Selamat ulang tahun Gina McCleary. Kamu mendapatkan 2 kehidupan. Pilih." Gina pun berpikir untuk mengganti pakaiannya dengan barang yang ada di situ dan merubah dirinya untuk menjadi Lenny. Gina keluar dan menghantam batu ke kepalanya untuk memastikan dirinya seperti Lenny yang lama menghilang. Gina melakukan itu untuk mengetahui apa yang tidak dia ketahui terhadap Lenny selama dia tidak ada di sana. Gina pun bersandiwara menjadi Lenny kepada semua orang. Jack pun mengatakan di mana dia selama ini. Gina hanya menjawab hanya terbentur dan tidak sadarkan diri. Begitupun polisi menanyakan hal yang sama. Gina pun merasa kesal. Jack, suaminya, mencurigai Lenny ada hubungan gelap dengan lelaki lain. Gina pun kaget dengan pernyataan seperti itu. Beberapa saat kemudian, saat Gina mengantarkan Matilda ke sekolah,
Matilda menanyakan terkait handphone lipat yang selalu dibawa Lenny di laci mobil. Tapi setelah dicari ternyata tidak ada di sana. Setelah mengantar Matilda ke sekolah, Gina menemui Meg, sahabat Lenny. Meg terlihat tidak senang dengan kedatangan Gina. Dalam kurung, masih berpura-pura menjadi Lenny. Gina pun bertanya-tanya mengapa Meg terlihat marah saat berbicara dengannya. Gina mendatangi reparasi HP. Dia ingin mengetahui isi dari HP lipat itu. Si reparasi itu hanya bisa mengembalikan daftar riwayat panggilan dan selama beberapa hari ini tidak ada panggilan satupun. Tetapi banyak panggilan-panggilan beberapa bulan yang lalu. Saat mengendarai mobil, Gina tidak sengaja mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal dengan meminta obat yaitu ketamin. Gina pun berinisiatif untuk menemui pelanggan itu dan membawa beberapa ketamin. Setelah bertemu dengan pelanggan itu, Gina menanyakan siapa yang mempertemukan mereka. Pelanggan itu menjawab, pria dengan mobil pick-up merah. Setelah mendapatkan informasi itu, Gina menelepon nomor yang sering menelepon HP itu. Dan ternyata dia adalah Dylan James, selingkuhan Lenny. Lenny ingin merencanakan melarikan diri bersama si James itu. Gina pun stres dan bingung. Di samping itu, Gina juga mendapatkan kabar bahwa ayahnya memiliki penyakit jantung dan kanker yang dideritanya dan meminta Gina untuk sementara waktu tinggal di sini sampai ulang tahun Gina dan Lenny. Beberapa saat kemudian, Gina mendapatkan pesan dari Lenny, yaitu berupa gambar-gambar tentang kebakaran dan ada notes yang bertuliskan, "Kau membunuhnya. Kau membohongiku. Aku tahu semuanya. Biarkan aku pergi." Di pagi hari yang cerah, Lenny membuat sarapan untuk orang rumah. Tiba-tiba ayahnya datang untuk memberitahukan bahwa pesta ulang tahun Gina dan Lenny dirayakan meriah dengan mengundang seluruh penduduk kota Eko. Lenny mengatakan bahwa sepertinya Gina tidak bisa hadir, tetapi ayahnya dengan nada yang sedikit memaksa untuk semua datang di pesta. Lenny pun bingung bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Lenny keluar dan bertemu dengan polisi dengan menanyakan terkait kebakaran gereja beberapa tahun lamanya. Polisi pun menyampaikan banyak hal termasuk dengan Meg. Meg merupakan sahabat dari Lenny. Lenny pun bertransformasi menjadi Gina dan menemui Meg. Meg mengatakan dia diancam oleh Lenny yang dulunya diperankan oleh Gina. Pulangnya secara tidak sengaja, Lenny bertemu dengan Gina yang pergi dengan Dylan James. Lenny pun mengejarnya tetapi tidak bisa. Saat acara berlangsung, Lenny bertemu banyak orang termasuk Charles, suami Gina. Charles menawarkan bantuan keuangan yang membuat Jack terkejut dan membuat perdebatan kecil antara Jack dan Lenny. Lenny yang berusaha mencari Gina akhirnya bertemu. Lenny sangat marah dengan perbuatan Gina yang selama ini membuat kekacauan. Gina hanya merasa muak dengan kehidupannya selama ini. Lenny pun menenangkan Gina dan ingin mengajak Gina untuk menyelesaikan masalah ini semua. Tetapi Gina yang tetap kekeh untuk pergi dengan Dylan James. Karena uang dan paspor mereka berdua diambil oleh Lenny, Gina pun mengancam Lenny dengan menunjukkan flash disk berisi pesan-pesan mereka selama ini yang bertukar kehidupan setiap tahunnya. Lenny pun berusaha membujuk hingga akhir acara. Dan Gina pun pergi tanpa sepatah kata pun. Pagi harinya terlihat asap hitam di sekitar rumah Lenny.
Jack dan Lenny menghampiri itu dan ternyata ada mobil dan manusia terbakar yang diduga itu adalah Dylan James yang mati terbunuh. Floss, polisi wanita itu, menanyakan terkait Dylan dengan mereka berdua. Sepertinya Floss mencurigai di antara mereka berdua pasti membunuh Dylan. Jack mencurigai Lenny yang berselingkuh dengan Dylan pun takut akan pernyataan polisi itu. Lenny menanyakan terkait kuda-kuda yang selama ini hilang. Itu ternyata kuda curian dan pengadah kuda ingin meminta ganti rugi akan hilangnya kuda curian itu. Lenny pun bingung masalah silih berganti. Lenny pergi ke rumah Dylan dan di sana ada tantenya yaitu Georgia. Lenny menanyakan terkait kehidupan Dylan. Saat pertemuan itu berlangsung, Lenny mendapatkan telepon dari ayahnya bahwa Jack ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Dylan. Ayahnya menanyakan mengapa ini bisa terjadi. Di saat itu pula ayahnya mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit bahwa Lenny ada di RS. Tetapi itu bukan Lenny, melainkan Gina. Mereka pun segera pergi ke RS itu ditemani oleh Charles. Sesampainya di sana, ternyata Gina kabur. Lenny yang bingung pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melihat suaminya. Mereka berbincang dan Lenny mendapatkan telepon, tetapi itu dari nomor Dylan. Dan ternyata itu Gina. Gina mengatakan dia dikejar oleh pengadah kuda itu untuk meminta uang kuda yang telah hilang. Lenny pun pergi ke pengadah itu dengan memberikan uang bantuan dari Charles. Setelah selesai, Lenny pun berkendara ingin pulang. Dalam perjalanan, Lenny diberhentikan oleh Floss si polisi dan menahan Lenny dengan tuduhan pembunuhan Dylan. Lenny yang kaget langsung dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia bertemu Jack, tetapi tidak dihiraukan, dan Gina yang membantu polisi dalam mencari Lenny. Lenny hanya terkejut dan termenung mendengar semua penjelasan polisi.